A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Syarul Nakia dengan nomor presensi 11. Nah, di sini ada rekanku. Hai semua, perkenalkan aku Lasita Dautul Fitria dengan nomor presensi 31. Nah, di sini aku sebagai teman dan rekan dari Dinda Seril. Betul. Nah, di sini kita berdua akan membahas sekaligus bercerita kepada kalian tentang sebuah novel yang menurut kita ini menarik banget nih. Nah, novel ini berjudul Dunia Cecilia. Betul sekali, novel ini adalah salah satu karya dari Justin Gardner. Buat kalian pecinta dari karya fiksi dan karya filsafat, novel ini sangat direkomendasikan untuk kalian baca. Nah, betul. Nah, di sini hebatnya Dunia Cecilia ini memenangi Norwegian Bookseller Prize. Nah, di sini Dunia Cecilia ini sudah diadaptasikan ke film, dan hebatnya lagi cerita Dunia Cecilia yang merupakan film tadi juga memenangi award, yaitu Amanda Award. Bagi kalian yang belum tahu Amanda Award itu apa, jadi Amanda Award ini adalah penghargaan tertinggi tentang perfilman di Norwegia pada zaman itu dan di tahun 2009. Kedengarannya menarik bukan? Jadi, kami berdua akan menceritakan cerita Dunia Cecilia ini kepada kalian semua. Nah, betul banget. Nah, kita juga sekalian menceritakan nih bagaimana cerita yang memenangi award di berbagai kategori ini. Sebelumnya, sebelum kami cerita, kami berdua mohon maaf sebesar-besarnya untuk pengucapan kata yang salah. Nah, betul sekali, karena ini juga merupakan karya dari penulis Norwegia. Jadi kita mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada pengucapan kata yang salah, baik itu dari awal cerita maupun sampai akhir video ini. Jadi, mari kita mendengarkan cerita dari Dunia Cecilia ini. Mari. Jadi, kamu tahu nggak sih, Resita, tentang isi dari novel Cecilia itu bagaimana? Aku tahu mungkin poin-poin besarnya. Oh, boleh. Silakan cerita. Novel Cecilia ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Cecilia yang berjuang untuk melawan sakit kerasnya. Cecilia ini mempunyai keluarga yang harmonis yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik laki-lakinya yang bernama Lars. Suatu ketika pada malam hari saat Cecilia terbangun, Cecilia ini mendengar seseorang atau sesosok bertanya kepada Cecilia, apakah tidur Cecilia itu nyenyak? Cecilia itu bingung, siapa yang bertanya, karena di sekelilingnya itu tidak muncul. Tiba-tiba si sosok itu menghampiri Cecilia dan bertanya ulang, apakah tidurmu nyenyak? Itu saja mungkin. Oke. Jadi sosok itu digambarkan telah menghampiri Cecilia dengan melayang ke kamarnya dan mendatangi Cecilia. Di saat itu pun sesosok itu memperkenalkan dirinya sebagai malaikat bernama Ariel. Nah, malaikat Ariel ini awalnya sedikit canggung dengan Cecilia, akan tetapi karena malaikat Ariel ini sudah tahu seluk-beluknya Cecilia, mereka cepat sekali menemukan topik yang pas dan akhirnya tidak canggung lagi dengan percakapan-percakapan yang mereka bawa. Dan perbincangan ini terus berlanjut hingga topik-topik yang dibawakan malaikat Ariel dan Cecilia ini sama-sama membuat iri keduanya. Karena Ariel menceritakan tentang bagaimana rasanya surga, bagaimana rasanya ia menghapus bosannya dengan melihat
halayak bumi dan isinya. Lalu si Cecilia juga merasa iri akan apa sih? Ariel. Tapi di lain sisi Ariel juga merasa iri kepada Cecilia karena Cecilia ini mempunyai indera-indera peraba, indera pencium, indera pendengar, indera melihat. Jadi Jadi mereka sama-sama iri satu sama lain. Ariel yang iri dengan indera-indera yang dimiliki Cecilia, bagaimana rasanya memiliki tubuh disusun dari tulang, daging, dan darah, sedangkan Cecilia ini juga iri ke Ariel karena membayangkan bagaimana enaknya hidup di surga. Percakapan mereka ini kenapa ya kok bisa terus berlanjut, padahal pada awalnya si Cecilia itu gak percaya kalau si Ariel itu adalah sesosok malaikat. Karena nggak tahu. Karena apa mungkin karena si malaikat Ariel ini menunjukkan atau kadang menceritakan tentang surga dan dunia, perbedaannya gitu mungkin lah. Oh, kalau menurutku sih iya mungkin karena topik yang dibawakan Ariel ini sungguh-sungguh menarik. Jadi bukan topik biasa-biasa saja. Topik ini sangat anti mainstream dan Cecilia ini jadi bertanya-tanya kembali apa itu surga dan bentukannya, perawakannya itu bagaimana. Apalagi setelah melihat Ariel yang digambarkan Jostein Gaarder ini digambarkan sesosok malaikat yang antropomorfisme. Jadi antropomorfisme ini perawakannya ini sama dengan manusia, hanya saja mereka ini tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dengan telinga dan mata yang mereka miliki. Menurutmu itu konflik dari cerita dunia Cecilia itu pada bagian yang Cecilia itu kabur atau tidak mendengarkan orang tua untuk tidak bermain ski, tapi Cecilia itu tetap bermain ski lewat gudang belakang, atau yang lain konfliknya itu? Kalau tentang konflik, iya sih, benar. Saya benar. Karena aku juga merasa kalau konfliknya ini di bagian itu. Karena Cecilia ini yang benar-benar ingin bermain ski dan sesaat dia setelah mendapatkan skinya, dia langsung kabur dari keluarganya pada saat malam hari bersama malaikat Ariel. Itu benar-benar membuat penyakitnya ini lebih parah, lebih dadanya itu jadi lebih lemah dan lebih lemas pas paginya gitu. Terus saat Cecilia berbicara sendiri, apakah keluarganya itu tahu dan percaya saat Cecilia bercerita kalau Cecilia itu mempunyai seorang teman atau seseorang yang menemani dia ketika malam hari itu malaikat? Kalau menurut pendapatku pribadi ya, menurutku keluarganya ini tidak percaya tapi iya saja kepada Cecilianya, karena juga Cecilia ini lagi sakit ya. Dari sudutnya sisinya Cecilia ini dia lagi sakit, lalu dia ini telah lama sekali berdiam diri di kamarnya. Dia juga menemukan kesenangannya sendiri. Jadi keluarganya ini
iya saja akan apa saja yang diceritakan Cecilia agar Cecilia ini terhibur gitu. Berarti keluarga si Cecilia ini kayak antara percaya sama menganggap Cecilia itu halusinasi begitu. Benar. Dan ini juga dibahas di beberapa komentar di website yang membahas buku Dunia Cecilia Eddy. Jadi para pembaca ini juga berspekulasi bahwa gara-gara Cecilia ini telah di kamar berbaring lesu di kasurnya, jadi Cecilia ini tuh jadi Cecilia ini tuh bisa menemukan permainannya buat menghibur dirinya sendiri. Jadinya dia itu seakan-akan berhalusinasi akan apa yang dia lihat gitu. Jadi malaikat Ariel ini mungkin hanya halusinasinya saja gara-gara dia ini sudah terlalu lama gitu. Jadi dia di kamar. Benar. Kalau kamu, bagaimana sih menurut kamu perawakannya si malaikat Ariel ini? Menurutku menarik banget soalnya. Kalau menurut kamu? Kalau menurutnya aku ini ya, perawakan malaikat memang sempurna, tapi kurang menarik buat aku karena di dalam novelnya itu gak dijelasin. Perawakannya cuma dijelasinnya punya telinga dan punya mata, jadi kayak sempurna tapi gak menarik gitu karena tidak ada penggambaran yang jelas mengenai malaikat Ariel ini. Oh iya, benar. Apa ya? Tadi yang aku sebutin tentang antropomorfisme itu kan malaikat Ariel ini diceritakan seperti manusia, lengkap dengan mata, telinga, dan indera-inderanya, hanya saja nggak punya kuku sama rambut ya. Jadi ya sekaligus tidak menarik karena yang kita kalau anak kecil disuruh untuk menggambarkan sesosok malaikat, pasti dia menggambarkan dengan sesosok yang anggun, cantik, iya, putih, baik hati, punya sayap seperti bidadari, bisa terbang dan lain-lain, ya kan? Gitu. Pemikiran anak-anak kan hanya kayak malaikat itu bagus banget karena kan malaikat itu dari surga biasanya paling sempurna gitu mungkin. Iya, gara-gara juga nggak punya nafsu, gara-gara tidak punya apapun yang dimiliki oleh manusia. Jadi di angan-angan kita ini malaikat ini yang paling sempurna gitu. Malaikat ini makhluk makhluk ciptaan Allah, makhluk ciptaan Tuhan yang sudah sudah diciptakan secara sempurna untuk mengikuti tugas-tugasnya. Dan itu bagian paling menarik. Kalau bahasa lagi. Tapi sayangnya ya malaikat itu gak bisa mencubit lengannya sendiri ya. Karena malaikat itu gak punya daging. Gak punya daging. Iya, gak punya daging. Gak punya daging sama apa itu? Ada daging. Oh iya, darah. Jadi si malaikat gak bisa buat menyentuh ataupun mencubit lengan kayak gini nih. Iya, itu juga sudah bagian dari ciptaan Tuhan. Ngerti gak sih, kayak malaikat ini meskipun tidak ada hasrat untuk mencubit, jadi tugasnya ini hanya untuk ditugaskan sebagai kaki tangan Tuhan dan juga beriman kepada Allah. Dan itu sudah pasti ya, soalnya ciptaan Tuhan juga. Nah, yang bikin malaikat ini penggambarannya mungkin tidak sempurna di novel Joyce Gardner ini, mungkin karena kita susah membayangkan bagaimana malaikat itu sebenarnya itu bagaimana gitu kan. Karena kita tidak tahu sebenarnya malaikat itu berwujudnya seperti apa. Benar sekali. Hanya penciptanya saja yang tahu. Benar, 100% benar. Dan
apa ya? Kalau dari sudut pandang Islam, malaikat itu kan tidak tidak disebutkan perawakannya itu bagaimana. Dan juga tidak disebutkan jenis kelamin dari malaikat. Benar sekali. Di sini juga tidak disebutkan gendernya juga, hanya saja merembet ke apa ya? Tapi Cecilia itu kayak menganggapnya laki-laki gitu. Bukan laki-laki, perempuan. Oh, perempuan? Iya. Karena perempuan berarti. Iya, betul. Apa ya? Di endingnya itu kan kita gak tahu sih Cecilia-nya itu masih hidup atau meninggal, karena di ceritanya tuh gak dijelasin Cecilia tuh akhirnya gimana. Benar. Itu apa ya namanya? Itu hal yang menurutku aku paling gak suka karena digantung ya kan. Endingnya itu bikin kecewa. Iya, bikin kecewa sekali karena kita juga nggak tahu bagaimana cara kita untuk meneruskan cerita itu. Jadi ceritanya itu kan terserah kita gitu dia, tetap hidup atau sudah meninggal. Tapi yang buat aku personally tidak marah dengan ending itu karena kata-katanya indah banget menurutku. Kata-katanya tuh ya kata-katanya itu benar-benar merasa bahwa kita itu jangan takut akan kematian gitu. Oh, yang bikin kamu tertarik sama novel ini? Iya, jadi di percakapannya itu tuh membahas tentang kalau kita itu sudah meninggal, kita ini telah kembali ke tangan Tuhan. Itu membuat kita berpikir berkali-kali apa dimaksud ke tangan Tuhan. Apakah kembali ke Tuhan, berpulang seperti yang orang-orang ini percaya? Nah, itu digambarkan sebagai kupu-kupu yang kembali ke tangan Tuhan. Itu kan benar-benar indah menurutku. Sesosok arwah dibayangkan kupu-kupu kembali ke tangan Tuhan. Tidak kayak di Islam tuh, misalnya kita jahat bakal ke neraka. Kalau yang kita beriman pasti ke surga. Jadi kayak di ceritanya ini menggambarkan kalau meninggal itu pasti akan menjadi kupu-kupu yang akan nantinya menjadi ke surga gitu. Kalau itunya sih masih belum tahu ya saya. Kalau akunya itu nggak tahu tentang surga dan nerakanya, karena di sini tuh sama sekali nggak menyinggung tentang neraka. Dan bahkan bumi pun disebut surga, yaitu bumi surgawi. Wow. Di sinopsis umumnya itu bahkan ada percakapan yang menurutku itu lebih menarik, sangat-sangat menarik. Jadi di sini kan ada orang bilang kita akan ke surga setelah mati. Nah, itu kan yang kita harapkan, kita sedang perjuangkan di dunia gitu kan ya. Betul. Nah, tapi malaikat Ariel ini menjawab dengan sangat-sangat sangat-sangat lemah, sangat-sangat Penandaiannya itu bagus. Bisa dibilang seperti itu. Jadi malaikat Ariel ini bilang bahwa kita ini sudah di surga. Jadi kalian ini tidak boleh bertengkar dan berkelahi di hadapan Tuhan. Seakan-akan kita ini benar-benar sudah di surga, sudah di rumah Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak bercanda gitu ya, seakan menghina surga apa gitu. Kalau bercanda menyangkut topik-topik yang sensitif itu baru pasti dikatakan menghina. itu dikatakan tidak sopan pasti.
ke apa ya namanya, seakan-akan kita itu sudah di hadapan sudah di hadapan Tuhan, sudah di surga. Dan padahal kita itu di bumi gitu. Iya. Berarti perandaiannya ini bumi seperti surga. Iya, karena apa ya, dari sisi Ariel ini mengandaikan bumi itu sebagai rumah Tuhan juga. Jadi apa ya, Tuhan itu kan bisa melihat, maha melihat, maha tahu, maha mendengar. Iya, betul sekali. Jadi apa ya, Tuhan itu meskipun kita bicara dimanapun, kita melakukan maksiat atau melakukan kebaikan dimanapun, pasti akan tahu kan Tuhan. Jadi mungkin dari sudut pandangku, malaikat Ariel ini bercerita bahwa kita ini sudah di hadapan Tuhan, kita ini dilihat oleh Tuhan. Jadi nggak boleh bertindak yang tidak sopan, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, sangat-sangat tidak sopan di hadapan Tuhan, begitu. Kalau menurut kamu percakapan yang benar itu yang mana? Yang bagian aku lupa percakapannya, tapi itu mengenai yang malaikat itu gak bisa hancur, tetapi yang bisa hancur itu alam semesta. Yang mana itu? Itu bukan percakapan sih, kayak di bagian diary Cinanya, diary Cecilia. Cinanya. Iya. Kayak seanggap itu apa? Kayak diceritakan kalau malaikat itu kayak gak bisa hancur. Berarti yang lebih hancur itu alam semestanya. Malaikatnya itu disepertikan kayak hidup selamanya mungkin. Oh, ya. Kalau di ajaran agama Islam juga malaikat hidup selamanya nggak sih? Kalau itu kurang tahu, bukan konteksnya. Iya benar sih, benar. Nah, tadi kan kita sudah membahas kebanyakan hal-hal menarik yang ada di novel Cecilia ini. Kalau menurut kamu kekurangan di novel Cecilia ini apa aja sih? Yang pertama itu ending yang kurang memuaskan. Karena di dalam novel Cecilia ini nggak dijelaskan bagaimana akhir dari hidup si Cecilia. Apakah Cecilia ini sudah meninggal atau masih hidup dengan berjuang melawan sakitnya ini. Oh, yang tadi kita sebutkan itu ya. Ya, terus yang kedua itu plotnya mudah ketebak. Oh, iya. Meskipun di cerita Cecilia ini bahasanya sama pengungkapan kata-katanya ini agak susah dicerna, tapi dalam plotnya ini mudah ditebak karena apa ya? Mungkin dari sudut pandangmu ini apa ya, meskipun topiknya berat, tapi apa saja yang terjadi selanjutnya ini mudah tertebak ya? Ya, kalau misalnya contohnya itu orang kabur dari rumah, pasti kan akhirnya bakal ketahuan sih. Oh iya benar, yang Cecilia ini ketahuan dan ternyata gara-gara malamnya ini dia paginya semakin lemas gitu ya. Semakin semakin meningkat sakitnya itu. Iya betul. Terus yang kedua itu yang ketiga, di novel Cecilia ini latar waktunya sama zamannya ini nggak dijelaskan kapan. Jadi pembaca itu seakan bertanya-tanya, ini ceritanya kapan sih terjadinya? Kok bisa terjadinya? Terus latar waktunya ini pada era apa, zaman apa, kan kita nggak tahu sih. Jadi bikin pembaca bertanya-tanya. Oh gitu. Yang di sini ceritakannya cuma Natal doang ya? Ya Natal kan banyak sih. Iya. Dari zaman apa itu sudah ada. Benar sekali sih. Kalau di sini ceritakannya Natal aja gitu ya, nggak ada zaman-zaman yang biar membantu kita untuk menggambarkan rumahnya, mungkin di jendelanya. Rumahnya aja kita nggak tahu kayak gimana kan penggambarannya. Benar, iya benar sekali. Gereja pada saat itu juga nggak tahu ya. Tapi kalau gereja pasti umumnya sama. Oh gitu. Oke.
Kekurangan yang terakhir ini penggambaran malaikatnya ini membingungkan. Padahal diceritakan di novel ini kalau malaikatnya itu punya organ tubuh, tapi gak bisa merasakan. Padahal pada saat itu malaikat Ariel itu merasa senang ketika bosan bermain di asteroid. Kan malaikat Arielnya itu diceritain gak punya rasa. Tapi kenapa kok bisa merasa senang? Jadi membuat bingung kenapa kok bisa senang padahal gak punya indera, gak punya nggak punya ekspresi dan senang. nafsu-nafsu. Iya, seperti itu. Ya, kalau itu sih mungkin dari penulisnya ini agak bingung soalnya malaikat di aslinya mungkin dari sisi perspektif Islam ya. Di malaikat ini diceritakan tidak ada nafsu, tidak ada tidak ada indera-indera seperti yang kita punya. Akan tetapi malaikat ini hanya bertugas kepada Allah dan beriman kepada Allah. Jadinya tidak ada tuh rasa bosan, rasa apa. Jadinya mungkin penulis susah menggambarkan, mendeskripsikan tentang hal itu ya. Jadi itu bikin kurang dari novelnya. Iya, gara-gara itu mungkin baca bingung. Ya. Mungkin itu aja sih kekurangannya. Oh, oke. Bagaimana kalau kita lanjut ke pesan moralnya? Boleh sih. Ayo. Oke. Bisa menyimpulkan ada beberapa pesan moral yang terdapat di buku novel Dunia Cecilia ini. Jadi mungkin kamu mau sebutkan pesan moralnya itu apa aja? Yang pertama itu kita jangan iri kepada yang orang lain punya, karena pasti semua makhluk Tuhan itu diciptakan berbeda tapi tetap istimewa di hadapan Tuhan. Jadi kita itu jangan iri karena pasti manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing yang menjadi ciri khas manusia itu yang akan menjadi ciri khas dari makhluk itu sendiri. Betul. Dan terus yang kedua ini, kita jangan takut akan kematian karena kematian itu pasti akan datang pada makhluk Tuhan. Karena pada dasarnya kita diciptakan untuk beribadah dan kemudian kita akan meninggal. Kembali ke tangan Tuhan, seperti apa yang diceritakan di novel Cecilia tadi. Kalau dari sisimu, apakah kamu bisa melihat nilai-nilai atau pesan moral dari cerita Dunia Cecilia ini? Oh, kalau dari sisiku mungkin harus selalu bersyukur. Jadi sosok Cecilia ini benar-benar mendambakan, ingin melihat, ingin merasakan bagaimana hidup di surga. Padahal dia ini sudah diberi kenikmatan yang banyak oleh Tuhan di dunia ini. Tapi karena juga ada derita yang dia alami, jadi dia merasa tidak bersyukur akan hidupnya dia itu. Kenapa gini. Jadi kebanyakan ngeluhnya. Dan kunci kita agar kita tetap bahagia bukan kita harus hidup di surga, tidak harus. Kita ini harus merelakan bahwa kita ini harus merelakan bahwa kita ini telah hidup, kita sudah diberi kenikmatan oleh Tuhan. Intinya kita harus bersyukur, tetap bersyukur apa saja kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan, meskipun kenikmatan itu tidak sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan di surga begitu. Oh, berarti intinya kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya dan jangan iri dengan kepunyaan orang lain. Serta kita harus menerima kalau kita itu gak berada di surga pada saat ini. Nantinya kita yang akan berada di surga, mungkin begitu. Benar sekali, karena pada akhirnya pun hamba-hamba Tuhan pasti akan ke surga jika sudah dibersihkan dari dosa-dosanya. Begitu. Oke, cukup sekian dari cerita mengenai Dunia Cecilia ini. Jika menurut kalian
pemaparan cerita kita kurang atau banyak yang bikin kalian tidak puas, mohon maaf ya, karena kita itu hanya makhluk biasa, pasti punya kesalahan. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.